Yang paling pertama dibahas dalam ilmu nahu adalah kalam kemarin atau kalimah. Kalam itu kalimat atau kalimah artinya kata. Jadi kata ini terbagi tiga dalam bahasa Arab. Tidak lepas dari tiga ini. Isim, fi'il, huruf. Dari miliaran kata. Dalam Al-Quran ada 700 ribuan kata misalnya. Atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekian juta kata. Itu tidak lepas dari ini. Semuanya pasti itu. Isim, fi'il, huruf. Kalau tidak isim mungkin fi'il, mungkin huruf. Kalau tidak fi'il mungkin isim, mungkin huruf. Kalau tidak huruf berarti antara dua ini. Kalau tidak isim, tidak fi'il berarti huruf. Tidak lepas dari itu. Semuanya pasti isim, fi'il, atau huruf. Jadi sekian ribu kata tidak lepas dari itu. Maka yang paling penting adalah kita mengetahui bagaimana caranya mengetahui yang mana isim, yang mana fi'il, yang mana huruf. Untuk mengetahui isim itu dua cara. Satu, mengetahui maknanya. Kalau maknanya menunjukkan benda berarti isim. Kalau maknanya menunjukkan sifat berarti isim. Misalnya benda qalamun, ini kan benda, berarti isim. Qalamun berarti isim. Kalau tahu maknanya gampang. Misalnya sini Bapak bisa tuliskan masjid, masjidun. Masjid benda, misbahun lampu, benda. Kalau tahu maknanya, maknanya menunjukkan benda berarti isim. Menunjukkan sifat misalnya tinggi, maha tinggi, menunjukkan sifat cantik, jamilun, menunjukkan sifat khairun, baik misalnya. Itu juga isim. Jadi kalau tahu maknanya gampang. Menunjukkan benda, menunjukkan sifat, itu isim. Kalau tidak tahu maknanya, maka kita perlu tahu tanda-tandanya. Jadi dua cara untuk mengidentifikasi yang mana isim, yang mana fi'il. Satu, ketahui maknanya. Kalau maknanya menunjukkan benda, berarti isim. Kalau maknanya menunjukkan sifat, berarti isim. Yang kedua, kalau tidak tahu maknanya, maka cari tahu tandanya. Ini tandanya disimpulkan ada 5 untuk isim. Satu, dimasuki tanwin, ada tanwin. Semua yang bertanwin pasti isim. PL tidak bisa bertanwin. Apa itu tanwin? Tanwin itu ada bunyi nun, tapi tidak ada tulisan nunnya. Misalnya masjidun. Ini namanya tanwin, ada bunyi nun. Nun, masjidun. Tapi nunnya tidak ada di sini. Itu namanya tanwin. Nah, dan dimasuki tanwin ini pasti isim dia. Tidak boleh tidak pasti isim. Huruf dan fi'il tidak bisa bertanwin. Misbahun, ada tanwin, pasti isim. Yang kedua al, dimasuki al. Nah, misalnya al masjidu. Kalau sudah ada al di depannya maka tanwinnya hilang. Al masjidu, dimasuki al dia pasti isim. Karena fi'il dan huruf tidak bisa pakai alif lam. Al misbahu, maka menjadilah dia isim, pasti isim. Fi'il tidak bisa beralif lam, tidak bisa bertanwin. Nah, kalau ada yang bilang surah Al-Hakumut Takatsur itu PL tapi ada alif lam, itu bukan alif lam tapi A yang asli. Al-Ha ini PL. Al-Hakum. Nah, Al-Hakumut Takatsur. Ini PL Al-Hayulhi. Al-Ha saja. Al-Hayulhi ilhaan artinya melalaikan. Kata kerja, melalaikan, telah melalaikanmu berbangga-bangga, menumpuk-numpuk harta, memperbanyak harta. Jadi al-ha ini bukan isim, karena ini bukan alif lam, tapi ini adalah kata asli. Hamzahnya adalah hamzah qata', bukan hamzah wasal, bukan hamzah tambahan, bukan hamzah isim, tanda isim, bukan alif lam tanda isim, tapi adalah alif lam asli. Al-ha yulhi ilhaan. Al-ha yulhi ilhaan. Nah, jadi bukan tambahan al. Jadi kalau membaca Al-Hakumut Takatsur diwasal dengan wasal bismillah dengan Al-Hakumut Takatsur maka wajib dibaca a-nya. Jangan di Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakumut Takatsur, itu salah. Tapi dibaca Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi dibaca a aja. Bismillahirrahmanirrahim Alhaakumut Takatsur. Karena ini bukan alif lam. Bisa dipahami ya. Jadi kalau dimasuki alif lam berarti isim. Kecuali alif lam asli, berarti bukan tanda isim. Yang kedua harful jar, dimasuki huruf jar. Huruf jar itu paling tidak 9. Misalnya di sini dimasuki fi. Huruf jar. Cari tahu nanti ya huruf jar itu apa aja. Fi, min,
Ini masuk bahasan bagian daripada huruf. Nanti huruf itu tidak banyak, ada huruf jar, huruf qasam, huruf istifham, hal. Min, fi, ala, ila. Dan huruf-huruf jar yang lain. Apabila sudah dimasuki oleh huruf jar ini, maka dia pasti isim. Karena harful jar tidak bisa masuk kepada fi'il, tidak bisa masuk kepada huruf. Huruf masuk kepada huruf tidak bisa. Seperti laki-laki masuk kepada laki-laki tidak bisa. Wajib laki-laki dengan perempuan. Yang berikutnya huruf kasam. Huruf kasam ini 3 saja. Waw, ba, dan ta. Wallahi, billahi, tallahi. Huruf sumpah. Wal fajr, wal asr, wal layli idza yaghsha. Huruf-huruf sumpah apabila dimasuki oleh itu berarti pasti isim. Karena huruf kasam tidak bisa masuk kepada fi'il dan tidak bisa masuk kepada huruf. Yang terakhir dimasuki atau didahului oleh huruf mim. Nah, ini yang penting kalian ingat. Mim yang menunjukkan, gara-gara ada mim ini nanti menunjukkan tempat, menunjukkan waktu, menunjukkan alat. Atau disebut dengan isim makan, isim zaman, isim alat. Itu pasti didahului oleh mim. Dan setiap yang didahului oleh mim ini pasti isim. Nah, ini di sini misalnya. Kata dasar dalam bahasa itu pasti 3 huruf. Pasti 3, makanya disebut dalam syarak sulasi. Sulasi itu artinya 3 huruf. Jadi tidak lebih dari itu. Kalau ada nanti rubai, itu sedikit. Jadi yang paling banyak adalah sulasi. 3 huruf itu kata dasarnya. Contoh fa'ala, pasti 3 huruf. Fa, 1, ain, 2, lam, 3. Kalau kita belajar syarak, fa disebut fa fi'il, ain disebut ain fi'il, lam disebut lam fi'il. Kata dasarnya 3 ini. Selain itu nanti tambahan untuk mengubah maknanya. Fa'ala, yaf'ilu. Nah, ini yaknya tambahan nih, tanda fi'il mudhari. Fa'lan, isim masdar. Fa'ilun, isim fa'il. Maf'ulun, isim maf'ul. If'il, fi'il amar. La taf'il, fi'il nahyi. Kemudian maf'alun ataupun maf'ilun. Nah, ini isim makan dan isim zaman. Mif'alun, isim alat. Nah, nanti semua yang dimasuki oleh mim menunjukkan makna tempat, menunjukkan makna waktu, atau menunjukkan makna alat, itu pasti isim. Ingat aja kalau pian ada kata yang didahului mim, kemungkinan besar dia isim. Misalnya masjidun. Al-masjidu ini hilangi alanya. Masjidun. Nah, ini asalnya 3 huruf, yaitu sin, jim, dal, sajada. Artinya sujud, bersujud, kata kerja, fi'il. Kemudian dimasuki oleh mim, maknanya menjadi tempat sujud. Tempat sujud tadi isim, makan. Makan turnya tempat, bukan nyemel, bukan ngemel. Jadi sajadah itu kata dasarnya asalnya. Sajadah dimasuki mim menjadi maknanya tempat sujud. Tempat sujud itu apa? Masjid. Misalnya lagi misbah. Kalau misbah ini mif'al. Nah, mif'al. Misbahun atau tanpa alif misbahun sama aja. Maka dimasuki oleh mim menjadi alat maknanya. Contoh lain madrasah, madrasun. Madrasun. Atau tambahi tak marbutah. Pian ingat betul-betul bahwa setiap tak marbutah ini di dalam bahasa Arab pasti tambahan, tidak ada kata dasar. Jadi kalau dimasuki oleh tun, madrasah, tun, atau apa aja ada yang tun, ini pasti isim. Sama juga ini kalau ada kata tak marbutah, ini pasti isim. Karena tidak ada kata dasar yang pakai tak marbutah, yang ada pakai tak jukung jadi orang belajar. Nah, itu aja ada kalau PL. Kalau isim, ini mesti isim nih. Dia mesti kata tambahan. Jadi madrasatun, tun ini kata tambahan. Hilangi misalnya. Jadi madrasun saja. Madrasun. Asalnya 3 huruf, yaitu dal, ra, sin. Darasa. Dal, ra, sin. Ini kata dasarnya. Darasa artinya belajar. Madrasun artinya tempat belajar. Apa itu tempat belajar? Madrasah atau sekolah. Jadi bila dimasuki mim ini kemungkinan besar isim. Yang penting untuk diingat itu apa saja? Madrasun, masjidun, apalagi miqta'un, alat potong, miqta'uz zubur, alat potong buku, dan segala macamnya. Bila dimasuki mim kemungkinan besar isim. Nah, 5 tanda ini ingat betul-betul. Bila ada tanwin berarti isim, bila ada al berarti isim, bila dimasuki huruf jar berarti isim, bila dimasuki huruf qasam berarti isim, bila ada mim di depan katanya berarti kemungkinan besar isim.